Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani, NPM 22150363. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil SPSS yang telah kami peroleh. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Gracia Samosir. Uji kualitas data. Uji kualitas data terdiri dari dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Saya akan menjelaskan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa baik alat ukur atau instrumen penelitian mengukur konsep yang harusnya diukur. Dalam konteks ini, nilai validitas ditentukan dengan membandingkan nilai korelasi R hitung dengan nilai kritis dari tabel R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dianggap valid. Uji validitas yang telah dilakukan dalam analisis ini ditampilkan dalam tabel berikut. Berikut adalah hasil SPSS dari X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Semua item yang diuji pada variabel X1 atau kepercayaan, X2 manfaat, X3 kemudahan penggunaan, Y1 impulsif buying, Y2 wasteful buying, dan Y3 non-rational buying, menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari 0,235 yang merupakan nilai R tabel yang digunakan. Dengan demikian semua item dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas mengukur konsistensi alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hasil ini sering dinilai dengan menggunakan Cronbach's alpha, di mana nilai di atas 0,6 umumnya dianggap reliable. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel analisis ini sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, didapatkan variabel kepercayaan X1 memiliki Cronbach's alpha sebesar 0,794, manfaat atau X2 sebesar 0,793, dan kemudahan penggunaan atau X3 sebesar 0,917. Semua nilai ini menunjukkan reliabilitas yang baik karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, variabel impulsif buying atau Y1 memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,799, wasteful buying atau Y2 sebesar 0,804, dan non-rational buying atau Y3 sebesar 0,631. Dapat dilihat bahwa Cronbach's alpha pada variabel-variabel tersebut lebih tinggi daripada nilai dasar 0,60. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel X dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik akan dijelaskan oleh Nia Rizky Ramadhani. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Sebelum dilakukan analisis regresi linier, sederhana terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi regresi linier sederhana, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah residual dari mode regresi mengikuti distribusi normal. Uji ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test yang digunakan dalam dokumen. Dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov test, dengan cara mengukur jika nilai yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka persebarannya dianggap tidak normal. Sebaliknya, kasus didapatkan lebih dari 0,05, maka dinyatakan persebarannya normal, dan hasilnya sebagai berikut. Nampak di situ pada tabel di atas, dapat dikatakan nilai SNP SKG 2 Thales 0, besar dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual modal tidak berbeda secara signifikan. Lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua ada uji multi
multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kolerasi tinggi antara variabel independen dalam suatu regresi. Salah satu indikator multikolonialitas adalah variance inversion factor atau FI dan nilai toleransi. Nilai FIF dari toleransi yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multiple yang serius dan berikut hasil output uji multiplitas. Nanti kita lihat pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel output diketahui nilai toleransi untuk variabel-variabel kepercayaan X1 sebesar 0,575, X2 sebesar 0,454 dan kemudian pengguna X3 sebesar 0,395 lebih besar dari 0,1. Sementara nilai XB variabel-variabel kepercayaan X sebesar 1,739, manfaat X2 sebesar 2,202 dan kemudian X3 2,533 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas pada variabel-variabel independen ini. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi variabilitas residual yang tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Hasil uji seperti uji Glasgow atau uji Weismann nilai p-value yang tidak signifikan atau p lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya kolerasi antara residual pada waktu yang berbeda. Berbagai statistik sering digunakan untuk tujuan ini. Hasil uji autokorelasi. Durbin-Watson statistik tahun 1970. Nilai Durbin-Watson mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang signifikan dalam residual model. Nilai yang terlalu jauh dari 2 di bawah 1 atau di atas 3 dapat menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Selanjutnya, koefisien regresi atau konvergens akan dibacakan oleh Kak Sayuda. 3. Koefisien regresi koefisien. Berikut hasil SPS-nya. Penjelasannya adalah konstanta adalah nilai rata-rata dari variabel dependen ketika semua variabel independen bernilai 0. Berdasarkan output koefisien regresi di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar 23,963 dengan artian jika variabel independen dianggap tetap, maka perilaku konsumen mahasiswa sebesar 23,963 satuan. B. Nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen. Koefisien kepercayaan atau X1 adalah 0,411. Artinya, apabila kepercayaan meningkat satuan, maka perilaku konsumen mahasiswa atau Y juga meningkat sebesar 0,11 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien manfaat atau X2 adalah 0,315. Artinya, apabila manfaat meningkat 1 tahun, maka perilaku konsumen mahasiswa atau Y juga meningkat sebesar 0,315 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien kemudian penggunaan atau X3 adalah 0,338. Artinya, apabila kemudahan penggunaan meningkat satu satuan, maka perilaku konsumen mahasiswa atau Y juga meningkat sebesar 0,338 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya, nomor 4 akan dibacakan oleh Desi. Keempat, ada uji hipotesis. Yang pertama adalah uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Adapun dasar uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu jika taraf signifikansi sama dengan
lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai p-value atau SIG untuk semua variabel di independen lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen atau impulsive buying. Pada tingkat signifikansi 5% ini berarti secara individual variabel kepercayaan, manfaat, dan kemudahan penggunaan tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku impulsive buying. Yang kedua adalah uji F atau uji simultan. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F. Dari hasil uji F di atas dapat disimpulkan bahwa uji F menunjukkan nilai p-value sebesar 0,08 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel independen, yaitu kepercayaan, manfaat, kemudahan penggunaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu impulsive buying. Pada tingkat signifikansi 5%, dengan kata lain, model regresi secara keseluruhan tidak signifikan memprediksi perilaku impulsive buying. Yang ketiga adalah koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam satu model. Berikut adalah penjelasan dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Nilai 0,306 menunjukkan hubungan yang lemah. R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,094 menunjukkan bahwa sekitar 9,4% variasi dalam variabel dependen atau impulsive buying dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini, yaitu kepercayaan, manfaat, dan kemudahan penggunaan. Ini berarti model memiliki daya prediksi yang rendah. Adjusted R-square memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan disesuaikan untuk memberikan nilai yang akurat, terutama jika ada banyak variabel independen. Nilainya sedikit lebih rendah dari R-square, menunjukkan penyesuaiannya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.